Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1216 sampai bab 1220 di channel Dongeng Donghua. Bab 1216, jangan pernah berubah. Pagi-pagi, ada petugas di gerbang penghalang ke-111 di gerbang lebih awal. Hujan gerimis turun di langit, tetapi kelompok pejabat ini bahkan tidak berani mengenai payung, dan berdiri di tengah hujan dengan linglung. Berita pembukaan jaringan pembunuhan Luolan mencapai barier 111 kemarin. Meskipun para pejabat tahu bahwa tujuan pihak lain bukanlah tujuan mereka. Masalahnya adalah bahwa siapapun yang menghadapi kekosongan pembunuhan seperti ini yang membunuh bahaya tersembunyi King dalam 3 hari, mereka akan sedikit takut. Bahkan jika Anda tahu bahwa dia tidak akan membunuh Anda, dia bahkan tidak akan memiliki Anda di matanya. 1 jam kemudian, tim batalion khusus Luolan akhirnya tiba, dan tim Raung melewati gerbang seperti biasa. Air berlumpur yang digulung oleh roda menamparkan para petugas dan wajah mereka, seolah-olah Luolan menamparkan mereka satu persatu. Konvoi melaju ke Gunung Yingsing, dan semua kam khusus berhenti, hanya kendaraan Luolan yang dapat terus melintas ke atas. Di jalan gunung, Luolan tiba-tiba bertanya, apakah ini jalan gunung tempat kamu menemani adikku? Ada salju tebal di sana hari itu. Zouki mengenang, ya, pada waktu itu, dia sudah tahu bahwa orang-orang tua dari keluarga King akan mensubscribe channel Dongeng Donghua dan berurusan dengannya. Jadi mereka sengaja mencabuti kamu untuk menyandera Yang. Penghalang keluarga nomor 88. Tidak peduli apakah itu terjadi atau tidak, setidaknya kamu bisa bertahan. Kadang-kadang Zouki sangat emosional. Dalam era seperti itu, kedua bersaudara harus mempertimbangkan satu sama lain terlepas dari keuntungan dan kerugian mereka sendiri. Perasaan seperti ini benar-benar patut ditiru. Zouki berkata, kemudian ketika dia menjadi tuan dari keluarga King, dia merencanakan pertama kali bagaimana menyelamatkanmu dari penghalang ke-88. Pada waktu itu, banyak pejabat sedang menunggu untuk memberinya nama, dan dia tidak ada di gunung. Tinggal menunggu kabar kamu. Luolan bertanya, mengapa kamu pindah? Zouki berbisik, apa yang bergerak? Saya seorang pembunuh tanpa emosi, hanya mengenali uang. Perasaan seperti ini tidak berguna bagi saya, melukai uang. Luolan berhenti berbicara. Jalan gunung lebih dari 20 km, bahkan mobil tiba dalam sekejap mata. Di masa lalu, Luolan selalu merasa bahwa jalan ini cukup pendek. Pasti sulit hari itu. Setiap langkah pasti sangat sulit. Gunung Ginggo ini seperti ambang tinggi di hati King Huang, ketika dia menginjaknya, dia menginjaknya. Mulai sekarang, King Zhen bukan lagi King Zhen yang suka menanam bunga dan mendengarkan musik. Di gerbang Ginkgo Manor, Suki sudah menunggu di sini, Bos Luo, Tuan sedang menunggu Anda. Luolan melirik Sukiyu, melindunginya siang dan malam, kamu telah bekerja keras. Ya, bisik Suki. Para prajurit di luar Ginkgo Manor diam-diam melirik Suki, dan beberapa rekrut yang baru saja dipindahkan ke Suki mengatakan bahwa bahkan Luolan menyambut orang tuanya dengan sangat sopan. Selama bertahun-tahun, status Suki dalam keluarga King secara bertahap telah melampaui. Meskipun Suki hanya memiliki pangkat jenderal besar, hanya ada King Zhen yang bisa memerintahnya, bahkan Luolan. Sukili bertanggung jawab atas dasar uji coba nuklir awal, kemudian para bandit direkrut oleh Lembah Sungai Utara, dan Sukili melakukannya. Saat ini, semua yang rumit dan berbahaya pada dasarnya dilakukan oleh Sukili. Sampai hari ini, sistem intelijen dibagi menjadi 2 urutan, di dalam dan di luar, Luolan bertanggung jawab, dan bagian luar semuanya diserahkan kepada Suki. Ketika King Ying memasuki Jingshan, dia juga membawa Suki. Pada tahun-tahun awal, banyak orang berpikir untuk membeli susu, tetapi mereka semua gagal. Untuk orang seperti Luolan, yang dapat memiliki Suki untuk melindungi King Zhen,
dia sangat lega bahwa setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang seseorang menikam King Huang dari belakang. Ketika memasuki Ginggo Manor, Luolan melihat King Zhen menatap dirinya sendiri dengan senyum. King Zhen tertawa, lelah. Agak melelahkan, Luolan tidak terlalu memperhatikan. Dia mengecam King Yi di sebelahnya dan menyambar bantal di bawah pantat yang lain, dan kemudian dia duduk sendiri. King Yi menyebut King Zhen saudara kedua, maka Luolan tentu saja adalah kakak laki-laki. Luolan adalah kakak lelaki ketika dia berkelahi di jalan-jalan penghalang No. 111. Sekarang bahkan jika King Yi menjadi komandan militer tertinggi keluarga King, dia masih terpesona di hatinya. Jika orang lain meraih bantal itu, King Yi akan marah. Tetapi jika Luolan menyambar, dia hanya bisa pergi ke rumah dan mengambil bantal baru, dan juga membawanya ke Zhouqi. Luolan berkata dengan ceroboh, mengapa kamu memutuskan bahwa putra tua Wang Shengzi memintamu untuk pergi ke penghalang 61? King Zhen tertawa, karena dia memintaku pergi, ayo pergi. Apakah ini benar-benar perlu? Luolan bertanya-tanya, apakah Wang dan kecerdasan buatannya begitu kuat, dia masih bisa mengenai Kings kita secara langsung. Tanpa kekuatan rudal, mari kita pukul dia dengan senapan otomatis. Jangan percaya betapa sengitnya dia. King Zhen menggelengkan kepalanya, keadaan lebih buruk dari yang kami harapkan. Sampai hari ini, tidak hanya pangkalan militer 012 diserang, tetapi juga pangkalan 002 dan 004, tidak ada yang selamat. Luolan membeku sesaat, semua pangkalan militer pasukan rudal hilang. Untungnya, sebelum saya membiarkan King Yi memisahkan bom dan mobil, dan silo tidak dimuat dengan rudal, kata King Zhen. Jika pihak lain tidak hanya dapat menghancurkan dan menyerang, tetapi juga secara langsung mengendalikan sistem militer kami, saya takut rudal itu telah jatuh ke penghalang 111. Luolan mengerutkan kening, tapi... Tidak lagi, kata King Zhen dengan tenang, kali ini aku pergi ke Zongyuan. Aku juga menyiapkan beberapa backhand. Aku tidak akan pergi sendiri. Apakah kamu lupa bahwa aku punya pengganti? Ketika berbicara tentang ini, Luolan secara tidak sadar menatap tangan orang lain, tetapi dia tidak melihat adanya bekas luka. Ini adalah King Zhen asli. Luolan berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu akan membiarkan tubuh berukir itu pergi untukmu? Ini sepertinya cukup bagus, relatif aman, dan bocah tua Wang Shengzi tentu tidak tahu ada pengganti. Setelah kembali dari Gunung Api Suci, King Zhen memperhatikan dengan seksama keberadaannya. Dia yakin bahwa tidak ada celah dalam setiap pertukaran identitas antara pengganti dan tubuh nyata. Bahkan kecerdasan buatan tidak dapat menganalisis petunjuk apapun dari rencana perjalanan. Luolan tiba-tiba menarik nafas lega, dia berpikir bahwa King Zhen benar-benar ingin pergi ke Central Plains sendiri. Akibatnya, King Zhen tiba-tiba berkata, tapi ada sesuatu untuk dibicarakan dengan saudaramu. Kamu dan Zhouqi juga harus melakukan perjalanan ini ke Central Plains, karena aku punya hal yang lebih penting yang perlu kamu lakukan. Hal ini hanya bisa dilakukan sukses, bukan kegagalan. Luolan membeku sejenak, ada apa? Pada saat ini, King Zhen tiba-tiba meminta Suki di pintu untuk mengambil tas arsip dan menyerahkannya kepada Luolan. Luolan mengeluarkan informasi di dalam dan menatap kaget dengan dua pandangan, apakah itu layak? Layak, King Zhen mengangguk. Luolan menyadari pada saat ini bahwa tidak mengherankan bahwa perjalanan ini akan mengharuskan dia dan Zhouqi untuk pergi sendiri. Ternyata dalam rencana King Zhen, pergi ke Central Plains lebih dari sekadar bernegosiasi dengan Wang Shengzi. Rencana semacam ini tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa orang yang dapat dipercaya. Di papan catur besar, kecerdasan buatan dan King Zhen telah diletakkan untuk waktu yang lama, dan sekarang mereka saling menunjukkan. King Zhen membiarkan pihak lain mengambil langkah pertama catur hitam. Sekarang saatnya King Zhen jatuh. King Zhen berkata, kali ini, orang-orang di dataran tengah tidak bisa lagi menggunakannya, dan Suki memimpin garnisonnya untuk mengikuti Anda. Ya, Luolan berkata dengan sungguh-sungguh, Suki bekerja sama dengan saya, dan saya bahkan lebih kuat. Dengan 100 hati, rencana ini akan berhasil. King Zhen ragu-ragu dan berkata, kamu mungkin dalam bahaya kali ini, tapi aku tidak punya pilihan. Yah, aku mengerti, Luolan tertawa,
jangan berbicara kata-kata sopan di antara kita. Zhou Qi di samping melihat adegan ini dan menghela nafas ke dalam. Pada akhirnya, King Zhen masih membiarkan saudaranya pergi untuk menuntut, membiarkan saya pergi untuk menemukan benda mati, dan menikmati kekuatannya. Saya ingin bertanya kepada Luolan apakah itu berharga, tetapi dia tidak bisa bertanya. Zhou Qi bahkan berpikir bahwa meskipun Luolan tampak sangat riang di permukaan, dia sebenarnya penuh perhatian. Dia tidak percaya bahwa Luolan tidak akan memikirkan apa yang bisa dia pikirkan. Pada saat ini King Zhen berkata dengan keras, "Keluar, kau dan saudaraku akan melakukan perjalanan." Dengan itu, King Shen berjalan keluar dari pintu gelap di sebelahnya dan berkata kepada Luolan sambil tersenyum, "Selamat kerja sama, saudara." Akibatnya, King Shen hanya berjalan ke sisi Luolan, tetapi melihat telapak tangan Luolan terpotong seperti pisau di lehernya, dan dengan mudah menjatuhkan pihak lainnya. Semua orang yang hadir tercengang oleh kejadian ini. Apa yang sedang dilakukan Luolan? King Zhen mengerutkan kening di bantal, tidak masalah jika Brother tidak ingin pergi ke Central Plains. Luolan mencibir, "Diam, ini bukan untukmu." Mengatakan itu, Luolan benar-benar memegang tubuh yang terukir kembali. King Zhen perlahan-lahan di lantai marmer, dan kemudian dia meraih tangan kiri, King Zhen, dan melihatnya. Ada bekas luka di atasnya. Namun, Luolan tidak peduli. Dia menggosok 2 kali di belakang, King Zhen, dan melihat bahwa bekas luka yang sangat realistis benar-benar terhapus. Luolan mengangkat kedua lengan King Hua lagi dan mengkonfirmasi keempat tahi lalat di lengan yang lain. Baru kemudian dia akhirnya merasa lega. Meskipun anak ketiga King adalah kompleks, itu sama dengan King Zhen di mana-mana, tetapi tahi lalat adalah pengendapan melanin, hal ini acak, dan tidak mungkin dipalsukan. Sebelumnya, Luolan mengawasinya, bahkan King Zhen tidak tahu bahwa dia menemukan kesempatan untuk mengingat posisi tahi lalat. Zhou Qi dan King Yi semua tertegun, tidak sampai saat ini mereka menyadari bahwa itu adalah King Zhen yang tersingkir bersama-sama di tanah. Mereka memandang orang yang baru saja berpura-pura menjadi King Zhen, dan melihat bahwa lelaki tua ketiga ini tersenyum pahit. Dan dia juga secara sadar menggosok konsiler realistis di punggung tangannya, "Saudaraku, bagaimana kamu mengenalinya, apakah aku tidak menyukainya?" "Seperti, sangat mirip," kata Luolan, "kamu harus mengatakan bahwa kemampuan aktingmu benar-benar bagus, bahkan kakakku tidak diakui." Tuan King bingung, "Bagaimana Anda tahu identitas kami? Apakah ada celah?" "Kelemahan terbesarnya adalah King Zhen tidak akan membiarkan aku mengambil risiko sendirian," cibir Luolan. "Apakah ini rencananya, atau rencanamu?" "Tentu saja dia," King Laosan buru-buru berkata, "bagaimana aku bisa begitu pintar?" Zhou Qi diam-diam memandang Luolan. Dia tidak mengerti. Pertunjukan King Ying dan King Shen mulus. Akibatnya, Luolan berani menyimpulkan bahwa orang yang duduk di bantal bukan King Zhen karena alasan sederhana. "Hanya karena Anda sangat yakin bahwa King Zhen tidak akan pernah mengkhianati Anda, bukan?" Emosi batin Zhou Qi sedikit rumit. Dia hanya berpikir bahwa orang akan selalu berubah, karena dunia ini akan berubah. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dunia berubah, hubungan saudara ipar antara King Huang dan Luolan tidak pernah berubah. Penguasa keluarga King menyerahkan semua kekuatan hanya untuk menemani saudaranya mengambil risiko bersama. Zhou Qi berbisik di dalam hatinya, kekanak-kanakan. Pada saat ini, Luolan memandang King Zhen yang tidak sadar dan berkata, "Dia seperti ini sejak dia masih kecil. Saya pikir dia akan mengubahnya ketika dia menjadi penguasa keluarga King. Hasilnya masih sama." Sambil mengambil keuntungan dari koma King Zhen, King Tiga tersenyum dan berkata kepada Luolan, "Kakak mengharapkan hal-hal seperti dewa, saya akan mengatakan Anda tidak biasa. Dulu saya sengaja menyembunyikan ujung yang tajam. Ini kasusnya, rencana ini Anda juga telah melihat bahwa Anda harus memiliki Zhou Qi jika Anda ingin menyelesaikan rencana ini. Tetapi jika Anda tidak pergi ke Central Plains, Anda pasti tidak akan pergi dengan karakter Zhou Qi. Dalam rencana King Zhen, tugas ini harus diselesaikan. Hanya jika cincin ini berhasil, maka akan ada garis perak di masa depan, jadi Anda harus pergi." Tuan King terus tersenyum dan berkata, "King Zhen telah membuat banyak rencana untuk melindungimu,
jadi Suki juga harus pergi, yang lain tidak percaya. Tapi meskipun begitu, dia masih tidak mau membiarkanmu mengambil risiko sendirian, terutama karena perintahnya untuk mengambil risiko, dia berencana untuk berpura-pura menjadi aku dan mengikuti kamu. Bagaimana denganmu? Luolan mengerutkan kening. Aku, King Laosan berpikir sejenak dan berkata, dia telah memberitahuku semua rencana tindak lanjutnya. King Zhen mengatakan bahwa jika dia dan kamu tidak dapat kembali, maka aku akan melaksanakan rencananya. Saya King Huang, dan saya akan melindunginya. Luolan melirik King Zhen yang tidak sadar. Di era ini, sudah ada orang-orang luar biasa di papan catur. Saya khawatir hanya King Zhen yang bisa mengendalikan permainan catur ini sebagai orang biasa. King Laosan berdiri dari kasur dan berkata, karena kamu telah melihat semua ini, maka aku akan pergi ke Central Plains bersamamu. Aku akan bernegosiasi dengan Wang Shengzi sebagai King Zhen. Aku pikir lebih baik daripada tinggal di sini. Gingo Manor jauh lebih menyenangkan. Tiba-tiba, Zhou Qi berteriak, tunggu, apa aku bilang aku akan pergi. Luolan menoleh untuk melihat Zhou Qi dan bertanya dengan serius, apakah kamu tidak pergi? Ketika Zhou Qi melihatnya sangat serius, momentumnya segera turun, kamu bisa pergi, tetapi kamu harus menambahkan uang. Ditambah lagi, kata King Lao sambil tersenyum, King Zhen setuju, Anda dapat menikmati pajak 100 tahun pada penghalang ke-89 setelah Anda kembali. Meskipun Anda tidak bisa hidup selama 100 tahun, anak-anak dan cucu Anda bisa. Zhou Qi membeku sesaat, pajak 100 tahun untuk seluruh penghalang. Meskipun dia masih tidak memiliki kekuatan untuk memerintah atas penghalang, itu sudah cukup baginya untuk makan dan minum sepanjang hidupnya. Di masa depan, dia akan memiliki anak. Dan anak-anaknya harus menjadi salah satu orang terkaya di keluarga King. Ya, saya meminta kekayaan dan asuransi. Saya sudah melakukan tiket ini, kata Zhou Qi dengan giginya. Apakah King Zhen mengatakan hal lain? Jangan ketinggalan, Luolan bertanya pada putra ketiga King. King berkata, dia tidak memberitahu siapapun sekarang, saya orang luar, apa yang bisa dia katakan kepada saya? Kau pikirkan lagi, kata Luolan, mengangkat alisnya. Ketika dia berbicara, cahaya keemasan di belakangnya menjulang, dan matanya tampak seperti dia akan memanggil para pahlawan untuk memukul orang. Haha, kata lelaki tua ketiga sambil tersenyum, dia sudah menyebutkanmu sebelumnya. Katakan aku, Luolan bertanya-tanya. Dia mengatakan itu karena sesuatu di masa kecilnya, kamu selalu merasa bahwa kamu berutang sesuatu padanya, kata King, tetapi kenyataannya, di dalam hatinya, dia berutang padamu. Jika kamu tidak memilikinya, mungkin kamu akan memiliki milikmu sendiri. Kehidupan. Luolan berjongkok di samping King Zhen untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa, dan yang lainnya diam dan menunggu. Ukiran ulang King Shen tiba-tiba dan dengan serius bertanya, saya punya pertanyaan, jika tidak ada hal seperti itu, apakah Anda masih akan memperlakukannya seperti itu? Setelah lama, Luolan tertawa, sebagai saudara, kamu harus melindungi saudaramu dari angin dan hujan. Dia menatap King Ying terakhir kali, dan kemudian berkata kepada King Yi, jaga saudara laki-lakimu yang kedua, ada apa dengannya, dan lihat bagaimana aku membersihkanmu ketika aku kembali. Setelah selesai berbicara, Luolan berbalik untuk berjalan di luar Gingo Manor. King Yi memandang punggung orang itu, kekar dan tangguh. Sosok meteor yang melangkah di lantai marmer hitam abu-abu itu seperti berjalan ke cahaya dari danau hitam. Bab 1217. Keripik. Hanya 6 jam setelah Luolan dan yang lainnya meninggalkan penghalang No. 111, King tiba-tiba mengadakan konferensi pers tingkat tinggi. Barrier 111, sebagai inti dari kekuatan Qiyong, secara alami menampung sejumlah besar jurnalis. Sejak penyatuan Wang dari dataran tengah, King belum mengadakan konferensi pers untuk waktu yang lama. Semua orang ingin mengetahui sikap King terhadap Wang, jadi konferensi pers ini tentu saja terlalu padat. Wartawan, fotografer, dan videografer yang diundang dapat duduk di barisan depan, sementara mereka yang tidak diundang menunggu dengan cemas di luar. Tetapi konferensi pers belum dibuka, dan ada anggota staf dari King yang mengundang wartawan yang tidak diundang. Ini mengejutkan semua orang.
Dalam keadaan normal, konferensi pers yang penting ini tentu saja untuk memilih orang yang dapat dikendalikan untuk menghadiri pertemuan itu, tetapi sekarang pendekatan King. Tampaknya ada lebih sedikit orang yang takut untuk hadir. Di aula konferensi, wartawan mengambil buku-buku kecil mereka sendiri dan dengan hati-hati mengkonfirmasi apakah peralatan rekaman mereka dapat bekerja secara normal. Beberapa fotografer dan videografer duduk di barisan depan aula konferensi menunggu. King Yi berjalan dari latar belakang dengan seragam militernya dan memandangi para wartawan dengan tenang. Untuk sesaat, semua orang diam. King Yi Senseng berkata, "Saya tidak akan mengatur pertanyaan untuk wartawan saat ini. Tujuan konferensi pers ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa ketua konsorsium King saya saat ini, Tuan King Zhen, telah berangkat ke Wang dan Wang Shengxi untuk berkonsultasi. Aliansi penghalang telah lama berada dalam masalah, dan Tuan King Huang bersedia pergi ke dataran tengah dalam bahaya, hanya untuk memadamkan perang dan menyelamatkan orang-orang dari perang. Saya harap Wang menghargai ketulusan saya terhadap King, dan menghilangkan ketulusan Wang." Selama periode ini, sebagai komandan militer tertinggi King Yi mengambil alih semua urusan King untuk sementara waktu. Pidato King Zhen ditulis oleh pena King, tujuan mengatakan kata-kata ini hanya satu hal, yaitu untuk membuat semua orang tahu konsultasi ini atas nama perdamaian. Jika Wang akhirnya menempatkannya di bawah tahanan rumah atau membunuh King Huang dan Luo Lan, maka Wang pertama-tama harus menghadapi tuduhan seluruh dunia. Begitu berita itu keluar, para reporter berada dalam kegemparan. Tepat ketika mereka ingin menanyakan sesuatu, King Yi sudah pergi di bawah perlindungan para prajurit. Tidak ada yang berharap bahwa King Zhen akan berani pergi ke dataran tengah untuk menemukan Wang Shengxi untuk dinegosiasikan. Mereka dapat mengantisipasi bahwa semua berita utama surat kabar besok akan menjadi berita. Tidak ada berita yang lebih besar di seluruh Barrier Alliance. King Zhen bangun, ketika King Yi memberitahunya tentang komanya, dia segera mengatur konferensi pers. "Saya tidak punya waktu untuk menyesali bahwa pengaturan yang saya buat tidak cukup teliti, dan saya tidak punya emosi tambahan. Setelah meninggalkan penghalang 111, Luo Lan harus meninggalkan Southwest dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang bisa mengejar ketinggalan. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang adalah memperbaiki dan memberi Luo Lan lebih banyak asuransi." Paparan media berita, serta harapan semua orang Barrier Alliance untuk perdamaian, adalah chip tawar-menawar Kyungs. Namun, itu tidak cukup. Setelah konferensi berakhir, King Yi dikawal kembali ke Ginggo Manor secara langsung. Dunia luar mulai berspekulasi bahwa jika King Zhen ditempatkan di bawah tahanan rumah di Central Plains, maka King Yi akan menjadi penguasa keluarga King berikutnya. Tidak ada yang berpikir, pada kenyataannya, King Zhen tidak meninggalkan keluarga King sama sekali, masih di sini. King Yi berjalan ke King Zhen dan berkata dengan lembut, "Kakak kedua, jika saya membawa tentara ke perbatasan dan menunggu, jika kakak laki-laki itu benar-benar ditahan. Saya akan membawa seseorang untuk menyerang penghalang ke-61 dan mengambil kembali kakak lelaki itu." King Zhen menggelengkan kepalanya, "Tidak, sekarang aku ingin kamu menjadi juru bicara untuk menstabilkan situasi. Sekarang kamu telah mengambil alih Kings untuk sementara, selama kamu masih di sana, hati para King tidak akan runtuh untuk sementara waktu. Lagi pula, para Wang sekarang berada dalam ayunan penuh. Anda melepaskan keuntungan rumah untuk pergi ke Central Plains, itu hanya bisa menjadi pengorbanan yang tidak berarti." King Yi dapat merasakan bahwa King Zhen begitu tenang sekarang. Ini bukan ketenangan alami King Zhen, tetapi kemampuan orang lain untuk memaksa dirinya untuk tenang. King Zhen berpikir lama ketika duduk di atas bantal, begitu lama sehingga King Yi merasa seolah-olah dia bisa merasakan awan mengalir di pegunungan yang jauh di luar pintu. Untuk King Zhen, tidak peduli seberapa pintar dia tidak bisa selengkap kecerdasan buatan, jadi yang bisa dia lakukan adalah menggunakan waktu untuk menebus celah dalam komputasi. Dia mendeduksi semua petunjuk berulang-ulang, dan dia selalu merasakan kekurangannya, seolah-olah dia sedang menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Bukan berarti King Zhen tidak cukup percaya diri, tetapi kecerdasan buatan terlalu kuat. Setelah waktu yang lama, King Zhen tiba-tiba menghela nafas. Itu tidak cukup asuransi, pihak lain mengendalikan satelit komunikasi,
dan sebagian besar surat kabar mengirim pesan melalui satelit komunikasi. Jika pihak lain memperhatikan tujuan kita, itu langsung memotong sumber komunikasi. Maka berita konferensi pers kami mungkin tidak dikirimkan ke Central Plains dan Northwest, jadi kami harus melakukan sesuatu yang lebih. Apa yang harus saya lakukan? Tanya King Yi. Sebelum itu, King Zhen telah berbicara tentang satelit. Di antara 9 satelit dari aliansi penghalang, 1 awalnya di tangan Wang, 1 di tangan Tinder, dan sisanya 7 semua ada di tangan King He. Sekarang Wang menyatukan Central Plains, semua satelit ada di tangan pihak lain, dan King telah menonaktifkan semua telepon satelit lebih awal, dan bahkan melarang sakelar dihidupkan. Terutama para pekerja intelijen King yang bersembunyi di Central Plains. Selama telepon satelit dihidupkan, lokasi akan diperoleh oleh pihak lain. Staf intelijen yang memiliki telepon satelit pada umumnya tingkat tinggi. Jika tentara tingkat tinggi dimusnahkan, saya takut bahwa seluruh bidang intelijen King akan hancur. Anda memeriksa surat kabar paling terpercaya untuk melihat apakah mereka dapat menghubungi Zhong Yuan, kata King Zhen. King Yi pergi untuk mengkonfirmasi, dan sebagai hasilnya, seperti yang diharapkan, saluran komunikasi antara Southwest dan dunia luar telah terputus oleh kecerdasan buatan. Semua telepon satelit kehilangan sinyal. Metode pihak lain lebih ganas dan tegas daripada yang dibayangkan, tampaknya untuk memotong semua chip di tangan Kyungs. Kemudian, orang-orang Central Plains tidak akan dapat mengetahui bahwa King Zheng dan Luolan akan bernegosiasi, dan Northwest tidak akan dapat memperoleh informasi di sini. Temukan 10 tentara yang kamu percayai, dan pergi ke penghalang barat laut untuk menemukan Ren Xiaosu di rute yang berbeda, kata King Zhen. King Yi membeku sejenak, mengapa kamu mencarinya? King Zhen menjelaskan, jika ada orang di dunia ini selain kamu, aku, dan Zhou Qi bersedia bekerja keras untuk saudaraku, maka hanya ada 2 orang, satu adalah saudara lelakiku Tang Zhou. Dan yang lainnya adalah Ren Xiaosu. King Yi memikirkannya dan bertanya, kakak kedua, apakah kamu pikir Ren Xiaosu akan pergi ke Central Plains segera setelah dia mendapat berita? Yah, King Zhen mengangguk, selain itu, tidak ada banyak orang luar biasa yang bisa menyelamatkan Luo Lan dari tangan Wang. Dengan kekuatan kecerdasan Wang dan kecerdasan buatan hari ini, orang-orang luar biasa juga harus menyimak channel Dongeng Donghua dan berada di depan mesin perang ini. Menyerah. Tetapi jika ada orang yang bisa benar-benar mengambil orang dari Wang, Ren Xiaosu pasti salah satunya. Apakah ini cukup asuransi? Tanya King Yi. King Zhen masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mungkin kecerdasan buatan nol dapat memikirkan hal ini juga, hanya menonton apakah pesan dapat dikirim ke Ren Xiaosu. Bab 1218. Keberhasilan tidak perlu ada dalam diriku. 10 kendaraan off-road berangkat dari penghalang 111, dan King Zhen meminta King Yi untuk memilih 10 orang. Sehingga mereka akan mengambil 10 jalur yang berbeda untuk memastikan bahwa berita dari barat daya dapat disampaikan secara akurat ke barat laut. Pada saat ini, hanya jika mereka lebih tersebar, semakin tinggi peluang keberhasilan pengiriman berita ini. Para prajurit ini tidak tahu banyak berita. Mereka tidak tahu bahwa bukan King Huang sendiri yang pergi ke Central Plains. Mereka tidak tahu apa itu untuk mengirim berita ke Northwest. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ke barat laut ini bisa mati. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka mati, mereka juga akan menyampaikan berita perundingan perdamaian penghalang No. 61 kepada Angkatan Darat Northwest. Mungkin, adil bagi mereka untuk menyembunyikannya, tetapi King Zhen harus waspada terhadap nol. Jika para prajurit ini dicegat di tengah jalan dan kemudian ingatan mereka dicuri oleh nanobot kecil, maka tidak akan ada lagi rahasia dalam rencana ini. Jadi King Zhen harus menyembunyikan mereka dan mengawasi mereka dengan tenang untuk mati. Setelah Ginkgo Manor meninggalkan Luolan dan Suki, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati lagi, bahkan para prajurit King. Hanya ada King Huang dan King Yi di rumah besar ini. Bukannya tidak ada lagi orang yang percaya pada kehidupan King, tetapi King Zhen ingin menghindari semua kecelakaan. King Zhen duduk menatap gunung yang jauh di Danau Hitam. King Yi menghabiskan waktu lama di dapur, dan akhirnya membuat 2 mangkuk nasi goreng. King Yi duduk di lantai di sebelah King Huang dengan nasi goreng, kakak kedua,
keahlianku terlalu buruk, kamu hanya perlu melihatnya. Nasi gorengnya agak hangus. Tampaknya King Yi tidak pernah memasaknya sendiri. King Huang mengambil nasi goreng dan tersenyum, ini benar-benar memalukan kamu. King Yi mengambil 2 nasi goreng dan mengambil anggur lagi. Bukannya dia ingin minum, melainkan nasi goreng murni yang enak dan tersedak. King Yi mengambil 2 teguk anggur dan berkata dengan emosi. Jika orang-orang tua tahu bahwa aku akan mengambil anggur Tibet mereka dengan nasi goreng, aku khawatir aku akan keluar dari tanah dengan marah. Mereka tidak bisa merangkak keluar, King Zhen menggelengkan kepalanya. Saudaraku mendengar bahwa mereka membiarkanku berjalan tanpa alas kaki selama lebih dari 20 km salju. Tepat sebelum penguburan, mereka diam-diam mengangkat abu mereka. Jadi pada pemakaman itu, semua guci-guci itu sebenarnya kosong. King Yi. Meskipun orang-orang membunuh mereka oleh King Ying, orang-orang tua itu adalah wajah King Shi, jadi King Zhen mengadakan pemakaman untuk mereka. Namun, Luolan tidak pernah menjadi manusia biasa. Bagaimana dia bisa melihat orang-orang tua itu memasuki makam leluhur King? Dalam kata-kata Luolan, seberapa buruk bagi orang tua mereka untuk dimakamkan dengan orang-orang ini setelah dia meninggal. King Zhen tersenyum, dia selalu menjadi orang yang sengit, kan, seperti ini ketika dia masih kecil. Pembunuhan saudara lelaki saya tidak pernah berubah, tetapi hanya bertemu, sejak saya mulai memberikan bayangan King. Mengapa itu bertemu? King Yi penasaran bertanya. Saya juga bertanya kepadanya mengapa. Dia mengatakan pada saat itu bahwa jika saya ingin memenangkan King, saya pertama-tama akan menyatukan semua kekuatan yang dapat dipersatukan. Dan tidak membiarkan semua orang takut pada saya dan memusuhi saya, King Huang menjelaskan sambil tersenyum. Tao, jadi, dia dan saya sering dianggap sebagai satu kesatuan, dan tentu saja tidak dapat melakukan hal-hal yang mendiskreditkan saya. King Zhen melanjutkan, tapi saya selalu ingin mengatakan kepadanya bahwa saya tidak takut dia akan mendiskreditkan saya. Saya katakan padanya sebelumnya, saya menggunakan dia sebagai contoh tetapi dia tidak percaya, tapi saya benar-benar berpikir begitu. Petik 2. Ketika ia masih muda, Luolan membawanya ke Bukit Ginggo untuk mencuri Ginggo untuk dijual. Setelah mereka menjualnya kembali dan menukar uang, mereka berdua enggan membeli daging untuk makan, karena mereka harus menukar uang dengan orang tua itu untuk menemui dokter. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, Luolan akan memilih telur yang relatif murah untuk tubuh King Zhen. Setelah lelaki tua itu tidak mampu sakit, Luolan harus memasak dan mencuci pakaian King, semua pekerjaan berat, pekerjaan kotor. Dan pekerjaan yang melelahkan di keluarga hampir dikerjakan sendiri oleh Luolan. Pria gemuk, yang selalu riang, memikul tanggung jawab seluruh keluarga di pundaknya sejak awal. Mungkin bagi orang lain, Luolan sekarang adalah sosok paling kuat kedua di keluarga King, tetapi bagi King Zhen, itu hanya saudaranya. Semangkuk nasi goreng telur King Yi membangkitkan banyak kenangan tentang King Zhen, karena King Zhen ingat bahwa Luolan membuat nasi goreng telur untuknya untuk pertama kalinya. Dan itu juga digoreng. Tetapi semua orang tidak sedih pada saat itu, bahkan lelaki tua yang tidak memiliki energi dan nafsu makan memiliki semangkuk penuh. Pada saat ini, pertanyaan King Yi memunculkan kembali pikiran King Zhen, saudara kedua. Akankah 10 prajurit yang pergi ke barat laut memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup? King Zhen berpikir untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Ekspresi King Yi sedikit sedih, di antara mereka, ada yang mengikuti Anda ke Gunung Ginggo, tetapi sekarang mereka tahu bahwa ada bahaya, dan mereka masih kembali. Ai, King Zhen berkata, tuliskan nama mereka. Jika kamu dan aku masih hidup setelah bencana ini, seseorang perlu memperingati mereka. Yah, King Yi mengangguk. Tenang, kamu sudah lama tidak tidur, kata King Zhen. Kalau begitu aku akan tidur sebentar, dan kamu memanggilku ketika ada sesuatu yang harus dilakukan. King Yi menarik pistol dari sarungnya di bawah tulang rusuknya. Dia memeriksa peluru kuning di majalah, dan kemudian dia berbaring dengan sedikit nyaman. Tidur di lantai marmer dengan bantal. Rumah Ginggo besar hanya memiliki 2 orang, yang membuat King Yi kembali ke masa ketika dia mengikuti Luolan dan King Zhen di jalan ketika mereka masih muda. Tidak ada bawahan, tidak ada tentara dan tidak ada tentara.
Pada saat itu, seperti sekarang, yang bisa mereka andalkan hanyalah orang-orang ini. Baru pada saat inilah King Yi akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada kekuatan di dunia ini. 10 kendaraan off-road meninggalkan penghalang 111 dan segera dibagi menjadi 10 rute dan menghilang ke hutan belantara. Saat ini, Jalan Raya Barat Daya baru saja dibangun, kondisi jalannya sangat bagus, dan ada beberapa orang yang dapat memiliki kendaraan dan melakukan perjalanan di antara berbagai penghalang. Sehingga ke-10 kendaraan ini semuanya jalan. Sebelumnya, Luolan juga pergi ke Benteng 178 untuk menjalin hubungan dagang dengan Zhang Jinglin, oleh karena itu. Seluruh jalan raya barat laut dan barat daya dibangun bersama dan dibuka sepanjang jalan. Mereka memiliki barel penuh minyak di batangnya, sehingga mereka bisa mengemudi sendiri secara mandiri. Menurut perhitungan jarak, penghalang 111 hampir 800 km dari 144. Jika dibuka dengan kecepatan penuh, itu akan berangkat di malam hari dan mungkin tiba di tengah malam. Semua orang benar-benar mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tahu dalam hatinya bahwa tugas ini tidak sesederhana itu, tetapi ketika King Yi bertanya kepada semua orang apakah mereka ingin pergi, semua orang menjawab ya. Zhang Yuge, yang telah mengingat namanya ketika King Ying berada dalam pemberontakan Gunung Ginggo, mantan kepala bahkan ingat kesehatan ibunya. Setelah Kings berpindah tangan, Zhang Yuge selamat. Pada awalnya dia berpikir bahwa hidup akan kembali normal, seperti tentara biasa lainnya. Tidak butuh waktu lama bagi Ibu Kyung untuk membawa ibunya ke rumah sakit terbaik di penghalang No. 111, dan konsorsium Kyung untuk menanggung semua biaya pengobatan. Suatu hari ketika Zhang Yuge membawa kotak makan siangnya ke rumah sakit untuk merawat ibunya, dia mendorong membuka pintu bangsal dan melihat King Zhen duduk di samping tempat tidur ibunya. Kepala yang tidak terjangkau itu tersenyum dan berkata kepada ibunya, Zhang Yuge adalah seorang pejuang yang hebat, tidak ada yang lebih baik darinya, dia adalah kemuliaan tentara King. Setelah itu, Ibu Zhang Yuge berbicara dengan pasiennya dengan gembira setiap hari. Dia percaya bahwa ini mungkin waktu paling bahagia ibunya. Kemudian, sang ibu pergi karena penyakit yang mematikan. Sebelum pergi, ibunya memberitahu Zhang Yuge untuk tidak memenuhi harapan tinggi sang kepala. Kemudian, Zhang Yuge dipromosikan dari seorang sersan menjadi sersan, dan kemudian dari seorang sersan menjadi seorang letnan, jika dia tidak melakukannya hari ini. Dia mungkin masih dapat melanjutkan pendakiannya di tentara. Tapi Zhang Yuge merasa ini sebenarnya tidak penting, yang penting raja memperlakukan saya sebagai senegara, dan saya akan melaporkannya sebagai senegaranya. Di jalan, Zhang Yuge selalu merasa seperti sedang dimata-matai saat mengemudi. Kendaraan off-road pergi jauh ke utara, tepat ketika dia akan meninggalkan keluarga King, Zhang Yuge tiba-tiba melihat semakin banyak burung pipit di cabang-cabang pinggir jalan. Dan, burung pipit ini mengawasinya dengan tenang. Pada malam hari, burung pipit ini berdiri di cabang, dan mereka tampak seperti kengerian hitam. Meskipun burung pipit di zaman ini sangat besar, asalkan Anda tidak menyerangnya, ia tidak akan menyerang Anda. Jadi semua orang tidak akan khawatir bahkan jika mereka melihat burung pipit pada hari kerja. Makhluk ini tetap memakan makanan vegetarian. Tetapi pada saat ini, Zhang Yuge tiba-tiba merasakan jejak ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa burung gereja akan sangat mengerikan. Zhang Yuge menyalakan lampu sinar tinggi, dan tiba-tiba dia melihat cabang di kedua sisi jalan depan penuh burung pipit ketika lampu depan bersinar di mata mereka. Mereka memantulkan cahaya perak yang aneh. Di mana ada begitu banyak burung pipit? Zhang Yuge diam-diam terkejut di dalam mobil. Sebelum pangkalan 012 diserang oleh seekor burung gereja, masalah ini telah dilaporkan secara internal di militer, sehingga suasana hati Zhang Yuge mulai perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mundur. Dia sangat jelas tentang misi perjalanan ini, jika dia bertemu musuh, dia tidak akan harus melarikan diri, karena dia tidak harus melarikan diri. Pada saat ini, dia hanya perlu melakukan satu hal untuk membantu kawan-kawan di jalan untuk menarik senjata. Selama salah satu dari 10 dari mereka dapat mengirim berita ke barat laut, itu dianggap sebagai kemuliaan kolektif mereka. Sukses tidak harus bersama saya. Zhang Yuge menyaksikan sekelompok burung pipit hitam berdiri di cabang-cabang berturut-turut,
bahkan cabang-cabang pohon sycamore itu ditekuk, tetapi tidak ada rasa takut di hatinya. Tetapi keberanian. Tiba-tiba, burung pipit terbang menjauh dari cabang satu persatu, dan mereka perlahan-lahan menyatu menjadi pusaran di langit, dengan sayap tajam seperti pisau. Di malam yang dilanda krisis ini, Zhang Yuge membanting throttle, dan SUV hitam mulai menerobos seperti binatang buas. Mesin logam berminyak ini penuh dengan otot-otot yang kencang. Kendaraan Zhang Yuge bukanlah masalah besar, tetapi off-road militer paling kuat di interior King. Di mobil jenis ini, hanya karakter seperti King Yi, King Zhen, dan Luo Lan yang bisa duduk. Meskipun King Zhen tahu bahwa orang-orang yang ingin mengirimkan surat itu akan mati, dia masih harus menyerahkan alat penyelamat terbaik kepada mereka. Apakah dia bisa bertahan hidup adalah masalah para prajurit. Dia ingin membiarkan para prajurit ini bertahan. Kematian adalah pilihan yang semua orang tidak memiliki jalan keluar di era ini, tetapi sebelum itu, hidup harus menyenangkan. Mesinnya menderu, dan mesin 8 silinder turbocharged langsung meremas potensi hingga ekstrim. Zhang Yuge di dalam mobil hanya merasa bahwa kekuatan besar ditransmisikan dari rol mobil, dan punggungnya ditekan dengan kuat di kursi. Sistem penggerak 4 roda penuh waktu membuat ban kendaraan off-road lebih kuat dalam genggaman, dan roda lebar seperti tungkai binatang yang kuat dan kuat. Zhang Yuge mulai berteriak kegirangan di dalam mobil, dan binatang besi hitam pecah dari burung pipit yang melayang, sama seperti perusak di lautan meledak keluar dari pusaran. Burung pipit berlari ke kaca depan satu persatu, menggunakan paruh mereka yang tajam untuk mencoba membuka jendela, tetapi pukulan keras hanya meninggalkan titik putih kecil di kaca. Kalau ini kendaraan biasa, saya khawatir kaca sudah pecah. Tetapi 10 kendaraan off-road ini berbeda, kacamatanya anti peluru. Pada saat ini Zhang Yuge tidak punya niat, dia hanya berlari di throttle dan berlari ke utara, sedangkan kemana dia bisa pergi, itu semua adalah takdir. Awan gelap yang dikumpulkan burung gereja selalu mengikuti dengan cermat, mereka tidak lagi menyerang, seolah menunggu sesuatu. Ini tidak sejalan dengan naluri biologis. Zhang Yuge merasa ada sesuatu di balik burung pipit yang memerintah mereka, membuat aturan tindakan mereka lebih canggih. Tanpa tumbukan buta, burung gereja tiba-tiba muncul sebagai citah dan sujud, menunggu serangan fatal ke mangsa. Meskipun binatang buas itu sengit, itu juga saat yang melelahkan. Zhang Yuge melirik skala yang mewakili tangki bahan bakar di sisi kanan panel instrumen. Dia bisa melaju hingga 200 km lagi. Pada saat itu, binatang logam itu secara bertahap akan berhenti. Dia tidak bisa keluar dari mobil untuk mengisi bahan bakar, dia hanya bisa duduk di dalam mobil dan menjadi sebuah pulau. Setelah lebih dari 1 jam, skala pada panel instrumen berangsur-angsur menjadi merah, dan kendaraan off-road yang hitam lambat laun melambat dan berhenti di pinggir jalan. Tidak akan ada bala bantuan, Zhang Yuge tahu bahwa tidak akan ada kawan di belakangnya saat ini. Baru pada saat itulah dia berpikir tentang duduk di dalam mobil dan menyalakan sebatang rokok, dan asap kelabu langsung memenuhi mobil. Zhang Yuge menurunkan jendela mobil sedikit, dan burung pipit berusaha mati-matian untuk masuk melalui celah di sampingnya, tetapi macet. Dia sepertinya tidak melihat burung pipit, mengisap rokok satu persatu. Menghadapi musuh dengan pandangan tanpa rasa takut adalah kualitas psikologis yang harus dimiliki oleh seorang prajurit King yang berkualitas. Tetapi jika seseorang benar-benar bertanya kepada Zhang Yuge pada saat ini apakah dia takut atau tidak, dia akan tertawa dan memarahi dan menjawab. Ini sungguh sial jika dia ingin mengatakan tidak takut apakah Anda takut akan mencobanya. Pada saat ini, burung gereja tiba-tiba berhenti membabi buta mencoba untuk memeras celah, tetapi berbaris di langit, dan kemudian menabrak kaca depan. Zhang Yuge tiba-tiba menemukan bahwa paruh burung pipit ini sama setiap kali mereka mendarat, seolah-olah dihitung secara akurat. Berbaring, apakah ini benar-benar baik? Kata Zhang Yuge kaget. Tapi dia tidak membaca lebih lanjut, tetapi dia menyalakan rokok dan menyalakan pemutar musik di mobil. Layar LCD menunjukkan daftar musik di mobil. 1 langkah lagi. Sedih. Ah, selamat tinggal teman-teman. Zhang Yuge bergumam, lagu apa ini? Aku tidak tahu mobil siapa ini dulu. Judul lagunya cukup istimewa, jadi dengan sengaja. Dia mengklik dan mengucapkan selamat tinggal, dan akordeon panjang dan pembuka piano tiba-tiba melayang. Ah,
Kalau aku di dalam, pengorbanan dalam pertempuran. Ah teman, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Ah setiap kali orang lewat dari sini. Ah teman, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Retakan di kaca depan semakin besar dan semakin besar, dan pikiran Zhang Yuge tampaknya telah kembali ke malam bersalju itu. King Zhen, yang mengenakan jas putih, datang kepadanya dan berkata dengan lembut kepadanya. Aku ingat kamu memanggil Zhang Yuge, aku dulu tentara, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik ketika membunuh perusahaan pemadam kebakaran. Lalu Zhang Yuge menyaksikan sosok itu memanjat, punggungnya lurus. Malam itu, King Zhen mengajarinya 10 kata, arogansi, netralitas, dan lutut yang tak tergoyahkan. Ini adalah jiwa baru kelahiran kembali King. Zhang Yuge memandang burung gereja hitam di luar jendela, dan kemudian pada celah yang akan meledak di kaca depan. Bukan gaya King untuk menunggu dan mati. Lao Su disebut Zhang Yuge. Dia tersenyum dan mengambil senapan otomatis dari kursi kopilot. Dia menarik baut dengan terampil. Zhang Yuge menyesuaikan musik di dalam mobil secara maksimal, dan kemudian mendorong pintu untuk turun dan menembak ke langit. Kemudian itu dipenuhi oleh burung gereja yang tak terhitung jumlahnya. Musik di dalam mobil terus diputar, dan nyanyian itu menjadi semakin panas. Ah, kalau aku di dalam, pengorbanan dalam pertempuran. Ah teman, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Bab 1219, menepati janji. Nyanyian di hutan belantara terkadang menghilang, seperti kabut yang datang di pagi hari. 10 kendaraan off-road menuju masing-masing jalan yang tidak kembali, yang diinginkan semua orang bukan untuk memberikan layanan yang berjasa, tetapi untuk memenangkan peluang bagi orang lain di jalan. Semua prajurit, termasuk Zhang Yuge, putus asa, dan sejak awal, mereka ingin meninggalkan harapan kepada orang lain. Ini adalah kemuliaan tentara King. Lebih dari 40 penghalang di seluruh barat daya masih damai. Darah yang mengalir dari pembunuhan Luolan sebelumnya telah dibersihkan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Penduduk penghalang menggunakan pembunuhan Luolan sebagai pembicaraan setelah makan malam. Semua orang menduga mengapa dia membunuh dengan tiba-tiba, dan dia secara pribadi mengumpulkan banyak cerita tentang pertempuran terbuka dan pertempuran rahasia. Apa hubungannya? Bagaimanapun, perjuangan di suprastruktur tidak dapat melawan rakyat kecil mereka. Jadi mereka tidak tahu bahwa perang sesungguhnya dimulai dari saat ini dan terjadi di tempat di mana mereka tidak bisa melihat. Perang tidak pernah terbatas pada penembakan dan penembakan senapan mesin antara Anda dan saya, dan gelombang berombak arus bawah sama-sama mendebarkan. King Zhen pernah berkata kepada King Yi bahwa, untungnya, Luolan telah membuka cincin pembunuhan dalam waktu 3 hari dan memusnahkan bahaya tersembunyi dari keluarga King. Kalau tidak, sekarang semua orang tahu bahwa King Zhen dan Luolan telah pergi ke Central Plains, ambisi mereka pasti akan bergerak. Meskipun orang-orang ini tidak dapat mengguncang fondasi Qiyong, mereka masih menyebabkan beberapa masalah kecil. Wang pernah mengirim undangan, tetapi ditolak oleh King Huang. Luolan dan Ren Xiaosu berkata ketika mereka berpisah, dan akhirnya mereka mungkin masih harus pergi ke Central Plains, karena banyak hal di luar kendali Kings. Oleh karena itu, pembunuhan Luolan terhadap orang-orang ini dan keburukan orang-orang itu sebenarnya berarti bahwa dia ingin meninggalkan King Zhen dengan punggung yang stabil dan bersatu sebelum dia pergi. Luolan masih Luolan, dia telah mengurus keluarga ini dengan caranya sendiri. King Yi tidur sepanjang malam di lantai yang dingin, untungnya musim panas, dan ketinggian Ginggo Manor tidak tinggi, jadi tidak terlalu dingin. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa King Zhen masih duduk dengan tenang di danau hitam, sepertinya begadang semalaman. Kakak kedua, apakah kamu tidak tidur di malam hari? King Yi bertanya-tanya. Yah, King Zhen mengangguk, pikirkan sesuatu. Apakah kamu khawatir bahwa Zhang Yuge tidak dapat mengirim berita ke barat laut? King Yi bertanya, tidakkah kamu berpikir tidak ada yang bisa menembus blokade? Yah, King Zhen tampaknya memiliki penilaian sendiri dalam benaknya. Mereka tidak bisa berhasil, Yi, seperti yang saya katakan, mereka tidak bisa beruntung ketika bermain catur dengan kecerdasan buatan. Lalu apa yang harus kita lakukan?
King Yi mengerutkan kening, jika Ren Xiaosu tidak bisa diizinkan pergi ke Central Plains, bukankah kakak lelaki itu dalam bahaya? Masih ada peluang, kata King Zhen. Kesempatan apa? King Yi membeku sesaat. Sepertinya King Zhen membuat rencana lain setelah dia tertidur. Seharusnya ada orang lain selain 10 prajurit yang menuju barat laut. Saudara kedua, kamu tidak dapat mengekspos kamu saat ini. Berita tentang Kyung masih. Tidak apa-apa, saya menggunakan surat yang dikirim oleh Gagak, saya bisa mempercayai orang ini, kata King Zhen. King Yi tahu bahwa ada burung gagak transendental yang bisa mengendalikan burung gagak yang bersembunyi dalam kegelapan. Ketika King Zhen dan Luolan berada di bawah tahanan rumah, King Yi menggunakan burung gagak sebagai tautan untuk menyampaikan informasi. Ketika Luolan berada di bawah tahanan rumah di Barrier 88, King Zhen juga menggunakan gagak untuk mengirim pesan. Namun, King Yi selalu berpikir bahwa orang yang memanipulasi gagak adalah Suki, dan sekarang Suki sudah pergi ke Central Plains, jadi harus ada orang lain. Tetapi dia agak bingung, kakak kedua, siapa lagi yang Anda kirim ke barat laut? Tang Zhou. King Yi membeku sejenak, dia tahu mengapa King Zhen mengirim Tang Zhou untuk pergi. Kemarin saudara laki-laki kedua memberitahu dia bahwa jika ada orang lain di dunia ini yang bersedia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan Luolan, selain saudara-saudara mereka. Hanya Ren Xiaosu dan Tang Zhou yang akan ditinggalkan. Di pagi hari ketika arus bawah membengkak, hutan belantara pergi ke Tang Zhou untuk menunggang kuda. Di atas punggung kuda yang bergelombang, Tang Zhou membungkuk dan berbaring di atas punggung kuda untuk mengurangi hambatan angin. Di sisinya, kendali dari 2 kuda masih ditahan. 1 orang dan 3 kuda, ini adalah konfigurasi tertinggi untuk pengintai kavaleri selama serangan jarak jauh di zaman kuno. Berat seorang prajurit pria dewasa adalah sekitar 160 pound, dan kuda-kuda akan menanggung untuk waktu yang lama, yang akan menyebabkan tekanan besar dan beban di atasnya. Dalam serangan jarak jauh ini, kavaleri perlu terus-menerus mengamati kelelahan kuda mereka, dan kemudian membiarkan 3 kuda menyebar kaki mereka dengan cara transfer. Faktanya, kekuatan internal Kyung semuanya adalah kekuatan yang dimodernisasi, jadi tidak ada urutan pertempuran seperti kavaleri. Sementara Tang Zhou mengendarai kuda ke padang belantara dan tidak mengambil jalan, dia hanya tidak ingin ditemukan oleh musuh. Sejak awal, 10 kendaraan off-road menuju berbagai rute digunakan oleh King Huang untuk menarik perhatian Tang Zhou. Jadi sejak awal, King Zhen sudah membuat keputusan, jika kecerdasan buatan benar-benar ingin memblokir barat daya, tidak satu pun dari 10 pejuang ini akan bertahan. Dalam perlombaan yang panjang melawan waktu ini, Tang Zhou adalah harapan nyata King Zhen. Namun, itu hanya harapan, adapun apakah Tang Zhou dapat mencapai barat laut, tidak ada yang tahu. Seperti yang sering dikatakan King Ying pada King Yi, dia tidak bisa beruntung bermain melawan kecerdasan buatan. Dia tidak bermaksud untuk King Yi, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia perlu mengatakannya kepadanya berulang-ulang, agar dia dapat menyimpannya dengan kuat di dalam hatinya. Pada saat ini, Tang Zhou telah mengendarai hampir 500 km ke utara, dan dia terus berubah di jalan, tetapi dia masih bisa merasakan keadaan tubuh kuda jatuh. Jelas itu adalah awal pagi musim panas, tetapi keringat pada kuda perang terus menguap menjadi kabut putih. Dapat dilihat bahwa suhu kuda perang itu tinggi, dan hampir mencapai batas yang dapat mereka tahan. Tapi Tang Zhou tidak bisa berhenti, dia hanya bisa menggunakan cambuk dan taji untuk mendesak kuda agar terus berlari. Ketiga kuda ini juga merupakan keturunan mutasi dari para lelaki tua dari keluarga King yang hidup di dunia. Dikatakan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan 600 km sehari di bawah kondisi seorang pengangkut barang. Dalam keadaan normal, sebelum bencana, kecepatan kuda perang adalah antara 20 dan 60 km per jam, dan 300 km per hari adalah batasnya. Mudah untuk menjalankan kuda sampai mati. Sebelum orang tua keluarga King masih ada di sana, beberapa orang sering mengatakan bahwa ketiga kuda perang ini adalah kekasih mereka. Dan mereka dibesarkan di padang rumput gunung rendah di belakang Ginggo Manor. Pada hari kerja, seseorang menghususkan diri dalam menjaga pola makan dan kehidupan sehari-hari mereka, sementara yang lain secara khusus bertanggung jawab untuk melatih mereka dalam berbagai proyek.
Suatu kali seorang peternak secara tidak sengaja menggaruk sedikit kulit ketiga kuda ini. Mereka dikirim ke penjara Departemen Ketertiban oleh para tetua Qing yang berkuasa selama 7 tahun. Namun, King Zhen tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Jalan ini berlari ke penghalang utara 144 dengan kecepatan penuh 800 km. Rao adalah transfer 3 ksatria, dan Rao adalah bahwa mereka telah berevolusi dan bermutasi. Mainan yang dihargai oleh orang lain hanyalah alat yang memenuhi syarat di tangan King Zhen. Tadi malam, ketika Tang Zhou sedang berjalan di hutan belantara, dia samar-samar mendengar suara tembakan tidak jauh dari sana. Dan, nyanyian musik. Nyanyian nyaring terdengar seperti perpisahan antara laki-laki dengan anggur dan tawa. Ah selamat tinggal teman. Ah selamat tinggal teman. Ah selamat tinggal teman. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jika saya berkorban di medan perang, silakan maju terus dan bawa kemuliaan kita. Tang Zhou mungkin tahu bahwa ini harusnya pertemuan antara pejuang dan musuh yang menariknya. Pada saat ini, Tang Zhou bahkan tidak bisa mengkonfirmasi apa musuh itu, dan hanya bisa berhati-hati dalam keheningan. Dia tidak bisa menyelamatkan kawan-kawan yang melindunginya, karena catatan yang dikirim oleh Gagak berbunyi, kirim perjalanan Luolan ke Central Plains ke penghalang utara 144. Kehidupan 10 orang akan mengubah peluang Anda sekali dan hanya berhasil. Tidak bisa gagal. Pembatas 144 semakin dekat dan lebih dekat, dan lembah sungai tempat geng-geng itu merajalela sudah terlihat. Tang Zhou tahu bahwa selama dia bisa menyeberang ke sini, maka operasi ini akan berhasil. Karena ada batalion divisi lapangan ke-6 di utara wilayah lembah sungai, ia hanya perlu menarik perhatian unit itu, dan seseorang secara alami akan membantunya membawa berita ke utara. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat seekor burung gereja berdiri sendirian di puncak pohon di kabut pagi, menatap lurus ke arahnya. Tang Zhou bersumpah bahwa dia belum pernah melihat tatapan burung gereja seperti ini. Dia tidak terlalu memikirkannya lagi, tetapi mencambuk pantat kudanya dengan kencang, dan kudanya berlari kencang lagi setelah menderita sakit. Ketika Tang Zhou lewat di bawah puncak pohon di mana burung pipit itu berada, ia tanpa sadar melirik ke belakang. Hanya untuk menemukan bahwa burung pipit besar itu mengepakkan sayapnya dan mengikutinya dari dekat. Menengok ke belakang, Tang Zhou tiba-tiba melihat arah tembakan sebelumnya, dan tiba-tiba awan burung tampak melayang. Kuda-kuda yang diduduki Tang Zhou menjadi lebih lambat dan lebih lambat, sementara kelompok burung seperti awan semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Ternyata itu hal yang sangat mengerikan, kecerdasan buatan. Tang Zhou tersenyum pahit, tetapi setelah senyum pahit ia segera membuat keputusan. Sebagai salah satu tokoh inti keluarga Qing saat ini, bagaimana mungkin Tang Zhou tidak mengetahui awal dan akhir serangan terhadap pangkalan militer No. 012, jadi ketika ia melihat burung pipit, ia tahu segalanya. Dia tahu lawan seperti apa yang harus dia hadapi. Dalam pertempuran kuda yang berderap, tubuh Tang Zhou yang tangkas berdiri dalam proses berbaris, tetapi hanya sesaat usaha berbalik di belakang kuda lain. Kuda ini paling terpelihara dalam kekuatan fisik. Setelah duduk dengan kuat, Tang Zhou segera melepaskan kendali dari dua kuda lainnya. Silakan, Anda tidak harus menemani saya untuk mati, kembali ke hutan belantara, kerja keras. Setelah berbicara, Tang Zhou mencengkeram perut kuda dengan erat, dan seluruh orang menyimak channel Dongeng Donghua lalu meninggalkan tim seperti panah dari tali. Setelah dua kuda perang kehilangan kendali-kendali, mereka berlari ke hutan belantara. Sebenarnya, Tang Zhou tahu mengapa King Zhen memilih untuk menyampaikan berita, karena King Zhen tahu bahwa dia akan mengirim berita ke Northwest bahkan jika dia mati. Tang Zhou berpikir, kapan dia bertemu Bos Luo? Tampaknya itu adalah musim gugur 10 tahun yang lalu, ketika Tang Zhou masih menjadi pengungsi dari penghalang 111. Satu-satunya kerabatnya, ayahnya, baru saja meninggal. Orang mati seperti lampu, dan bahkan para pengungsi ingin menguburkan orang-orang yang mereka cintai. Paling tidak, peti mati harus dimainkan, jika tidak, anjing liar di hutan belantara akan menggali tulang-tulang ayah dari tanah. Zhou Tang muda meminta tetangganya untuk meminjam uang dan ingin menguburkan ayahnya. Akibatnya, tidak ada yang mau meminjamkannya. Kebetulan Luolan keluar dari penghalang ke-111 dan pergi ke Brigade Tempur ke-6 nomor 11 Garnisun Qing.
Ketika Luolan melihatnya menyapu tubuh ayahnya di pinggir jalan, dia keluar dari mobil dan bertanya, ada apa? Tang Zhou yang berusia 16 tahun sedikit marah, ayahnya sudah mati, dan pria besar yang keluar dari penghalang masih tersenyum. Tetapi dia ingin mengubur ayahnya, dan dia berkata dengan tak berdaya, saya ingin meninju peti mati dan mengubur ayahnya. Luolan tersenyum, untuk apa Anda menukar? Gunakan hidupku, Tang Zhou dengan keras kepala berkata, jika kamu mengambil uang, hidupku adalah milikmu. Aku ingin hidup murahanmu menjadi sia-sia, bocah baik, menjadi prajurit di bawah komandarku. Luolan masuk ke mobil sambil tersenyum. Tang Zhou diam-diam menyaksikan pihak lain mengepalkan tangannya. Lalu ada seorang prajurit yang membantu Tang Zhou mengubur ayahnya, dan kemudian bergabung dengannya di truk untuk menghalanginya. Tang Zhou berpikir dalam hati bahwa jika masalah ini berakhir di sini, dia kemungkinan besar akan menjadi prajurit yang solid selama beberapa tahun dan kemudian pensiun ke penghalang. Pada saat itu, saya mungkin dapat menemukan pabrik untuk bekerja, sambil mengambil tunjangan demobilisasi King, sambil mengambil gaji, hidup saya masih stabil. Tetapi setelah dia tiba di kamp garnisun penghalang ke-113, hal pertama adalah menemukan Luolan, dan kemudian berkata dengan keras kepala, aku berkata bahwa aku harus memberimu hidupku. Kamu tidak perlu buru-buru menolak. Hidupku bermanfaat bagimu. Pada saat itu Luolan tertawa dan memarahi, ada spesies. Pada saat itu, Luolan berusia 23 tahun dan merupakan kakak dari bayangan King. Tang Zhou berusia 16 tahun dan masih kehidupan yang buruk. Sejak itu, Luolan telah dipromosikan sepenuhnya, dan Tang Zhou telah mengikutinya sepanjang jalan. Pada usia 24, ia menjadi perwira utama di bawah pimpinan Luo. Tang Zhou bergabung dengan tentara selama 10 tahun dan kemudian mengikuti Luolan selama 10 tahun. Berapa dekade dalam hidup? Sekarang Tang Zhou berusia 26 tahun dan Luolan berusia 33 tahun. Dekade ini seperti reinkarnasi. Pada saat ini, kuda-kuda berjalan lebih lambat, dan Tang Zhou juga akan melewati seluruh wilayah lembah sungai. Namun, sekelompok burung seperti awan telah sampai di puncak kepala. Tang Zhou pada kuda perang hanya merasa bahwa dia tiba-tiba jatuh. Kuda yang dia duduki benar-benar kelelahan dan kuku depannya tidak bisa lagi menahan kekuatan Pentium. Dia jatuh ke tanah dengan Tang Zhou dalam sekejap. Tang Zhou, yang tergesa-gesa bangun, agak tercela. Dia segera memeriksa pistol di pinggangnya dan membuka asuransi. Dia tidak sabar menunggu kelompok burung pipit jatuh, karena jika dia juga dikendalikan oleh kecerdasan buatan di belakang nanorobot, maka pihak lain dapat dengan mudah membaca ingatannya dan tahu bagaimana dia akan menyampaikan pesan. Kehidupan ini harus dikembalikan kepadamu, Tang Zhou tersenyum. King Zhen tahu janji ini karena mereka pernah menyebutkannya sesekali. Pada saat itu, semua orang menggunakan ini sebagai lelucon untuk mengolok-olok Tang Zhou. Namun, setelah menerima surat yang dikirim oleh Gagak, Tang Zhou mengerti bahwa surat itu tidak diberikan kepada orang lain. Tetapi ia diberikan kepada perwira senior yang sudah mencapai pangkat kolonel. Faktanya, King Huang menyerahkan tugas ini kepadanya, tetapi diam. Memberitahu dia, waktunya telah tiba untuk menghormati janji. Pada saat ini, King Zhen telah memaksa Luolan untuk menggunakan semua orang sebagai alat untuk Luolan. Baik itu Zhang Yuge, Tang Zhou, atau Ren Xiaosu, King Zhen ingin meningkatkan peluang penyelamatan jiwa Luolan. King Zhen tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia hanya membutuhkan saudaranya untuk hidup. Tang Zhou berpikir, King Zhen mengirim dirinya sendiri ke kematian seperti ini, apakah dia mengeluh tentang King Zhen? Jawabannya bukan untuk mengeluh, tetapi untuk merasa lega. Tidak ada kesedihan, hanya ada kelegaan. Kehidupan ini, jika Anda ingin memberikannya kepada Anda, itu harus diberikan kepada Anda. Memikirkan hal ini, Tang Zhou pertama kali berjalan ke kuda dan mengeluarkan pistol sinyal di sebelah pelana, menarik pelatuk ke arah langit. Sinyal fuksia terbang ke udara secara instan, seperti meteor yang cemerlang di siang hari. Segera setelah itu, Tang Zhou menatap sinyal suar dan terjun ke awan burung, mencoba terbang lebih tinggi. Kawanan burung tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, mereka dibagi menjadi dua,
dan mereka benar-benar dikelilingi oleh bom sinyal dalam lingkaran yang ketat. Dengan tubuh mereka untuk menutupi cahaya bom sinyal. Tetapi pada saat berikutnya, suar benar-benar meledak lagi, mengalami pembakaran dan ledakan sekunder. Itu hanya sebuah momen usaha. Suhu tinggi membungkus semua burung pipit dan mengubahnya menjadi bola api yang terbang di langit, berubah menjadi suar sinyal yang lebih mencolok. Ini adalah sinyal suar yang disiapkan oleh King Hua untuk burung pipit ini. Tang Zhou tersenyum, benda ini benar-benar berbahaya. Burung gereja yang tidak diserang oleh sinyal suar di langit ini mulai melayang dan menyelam untuk berpikir tentang Tang Zhou. Tang Zhou menatap bola kembang api dan mengangkat pistolnya ke rahangnya. Berita itu tersembunyi di dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan nanorobot mengendalikan dirinya dan mencari tahu di mana pesannya disembunyikan. Sebenarnya, dia tahu sejak awal bahwa 3 kuda termasuk dalam pelatihan sejak posisi teratas King Huang, bahkan jika 1 orang dan 3 kuda bahkan tidak bisa menjalankan penghalang 144. Ketiga kuda berlari sampai mati. Karena itu, masalah ini adalah jalan buntu sejak awal. Tang Zhou tersenyum, apa yang saya katakan pada awalnya. Saya katakan saya harus memberi Anda hidup saya. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menolak. Hidup saya bermanfaat bagi Anda. Setelah itu, Tang Zhou menarik pelatuknya. Suara tembakan terdengar seperti halilintar. Tuan Black Fox, saya dengar Anda menghancurkan rumah Tuan Muda. Hanya selama pelatihan-latihan dari Kam Rekrutmen Divisi Lapangan ke-6, tiba-tiba sebuah telur rekrut yang aktif bertanya. Orang-orang yang direkrut ini tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang di negara penyihir itu. Mendengar masalah ini, rubah hitam yang memimpin tim di depan berbalik dan menatap telur yang merekrut tanpa pot, dan berkata dengan serius. Tuan muda itu tidak mengatakan bahwa ia tidak bisa membuka pintu, ia hanya mengatakan tidak. Anda bisa menginjak lantai. Petik 2. Rekrutmen membeku untuk sementara waktu, tetapi legenda itu ternyata benar. Bahkan, justru karena inilah Black Fox dikirim untuk melatih anggota baru. Namun, dalam waktu yang menakjubkan mereka, sinyal fuchsia terbang ke langit di hutan belantara di kejauhan. Pada saat itulah semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan memperhatikan bahwa burung-burung di langit tidak normal, terlalu banyak, juga terlalu padat. Kemudian, kekuatan ledakan kedua papan sinyal menyapu burung gereja yang tak terhitung jumlahnya dan membakarnya menjadi bola api. Sir Black Fox, ada apa? Kata calon karyawan tanpa telur. Black Fox lebih sensitif daripada insting mereka, dia langsung berteriak, siap bertarung. Orang-orang yang direkrut segera memuat senjata api, meskipun mereka adalah orang-orang yang direkrut, mereka telah berlatih selama sekitar 3 bulan. Sehingga mereka tidak akan menjadi anak yang bodoh. 3 bulan pelatihan ini telah membuat mereka memahami kebenaran. Ketika kepala suku memberi perintah, Anda hanya perlu mengikuti. Rubah hitam dengan cepat berlari ke arah kawanan burung, dan meneriaki para prajurit di belakangnya sambil berlari dan berkata, simpan formasi pertempuran. Setelah mereka dengan cepat memasuki kelompok burung pada jarak 500 meter, rubah hitam sudah mulai menembak untuk mencoba memulai kelompok burung. Namun, sepertinya kawanan burung tidak takut sama sekali dan masih menjaga tempat itu. Pada saat ini, rubah hitam semakin menentukan penilaian dalam hatinya. Kelompok burung memiliki masalah, dan seseorang dikepung oleh kelompok burung, atau telah meninggal dalam kelompok burung. Ketika mereka memasuki jarak 350 meter, rubah hitam tidak lagi bergegas masuk, tetapi langsung memimpin Kam baru berlutut dan mulai menembaki burung-burung di langit. Jarak efektif dari senapan otomatis 178-23 di tangan mereka adalah 400 meter. Jangkauan efektif yang disebut umumnya berbicara dalam kisaran ini, mematikan senjata api dapat memenuhi harapan semua orang untuk itu. Keahlian menembak dari 500 rekrutmen itu tidak baik, tetapi ada begitu banyak burung di langit yang bahkan tembakan acak dapat melemparkan burung pipit besar itu ke tanah seperti hujan. Pada saat ini, rubah hitam melirik melalui teleskop. Dia jelas melihat seorang prajurit muda berseragam militer King berbaring di tanah, dan ada lebih dari 10 burung pipit di tanah. Dia mengobrak-abrik prajurit King seolah-olah dia manusia. Hal-hal. Tidak hanya mengobrak-abrik sakunya, tetapi juga memutar kerah,
rambut, dan borgolnya, rubah hitam itu bahkan melihat seekor burung pipit membuka mulut prajurit King untuk memeriksa giginya. Seperti tingkat tertinggi pencarian pribadi. Apa yang membuat rubah hitam merasakan mati rasa di kulit kepala adalah bahwa burung pipit bahkan mematuk kulit orang lain dengan paruh yang tajam, seolah mencari sesuatu. Hanya saja untuk pertama kalinya, rubah hitam melihat burung pipit mencari manusia seperti ini. 5 menit kemudian, sebagian besar burung pipit di angkasa telah ditembak jatuh oleh kamp pelatihan, tetapi burung pipit tidak pernah bermaksud untuk pergi. Selain itu, burung pipit ini bahkan sudah mulai mematuk tubuh prajurit King. Rubah hitam mengertakkan gigi, silakan, ganti majalah, ubah tembakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa tentara King muncul di wilayah barat laut, pemandangan di depannya begitu aneh sehingga dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, ketika hanya tinggal 10 burung pipit yang tersisa, mereka mulai terbang ke selatan. Black Fox berkata, 1 perusahaan dan 2 perusahaan sedang berdiri, dan 3 perusahaan serta 4 perusahaan maju bersama saya dalam formasi menyerang. Ketika mereka datang ke tempat di mana tubuh Tang Zhou berada, Black Fox memandang Tang Zhou dan dia tertegun. Dia adalah jenderal senior setelah P5 ketika dia berada di api, dan Tang Zhou adalah orang merah di samping Luo Lan, bagaimana mungkin dia tidak tahu Tang Zhou? Itu hanya karakter militer yang penting dari keluarga King. Kenapa dia tiba-tiba datang ke wilayah barat laut dan dikepung oleh sekelompok burung pipit yang tidak bisa dijelaskan? Dan apa yang dicari burung gereja? Hari ini, karena mutasi burung di langit, seluruh aliansi penghalang telah kehilangan konsep kontrol udara selama beberapa dekade, tetapi sekarang, ancaman dari langit telah muncul. Saya melihat Tang Zhoubian berbaring di tanah dengan diam-diam dengan memar dan memar. Rubah hitam memeriksa luka pihak lain. Luka fatal adalah tembakan yang menembus dari rahang ke bagian atas kepala dan membunuh dirinya sendiri. Dia memandang kuda perang yang telah terbunuh dengan tiba-tiba, ini mengeluarkan banyak keringat, lidah putih, dan tidak ada trauma. Kuda perang ini berjalan mati. Dilihat dari variasi kekuatan kaki kuda, bisa 5 atau 600 hari dan malam. Untuk lari sampai mati. Apakah Anda bunuh diri karena Anda tidak ingin mengalami penyiksaan? Atau mungkin Anda tahu bahwa Anda tidak dapat bertahan hidup, jadi apakah Anda bersenang-senang? Tetapi rubah hitam merasa ada sesuatu yang salah. Pasukan di bawah King Zhen dan Luo Lan selalu dikenal berani dan tidak takut. Bagaimana orang seperti Tang Zhou bisa bunuh diri karena takut? Kematian semacam ini lebih seperti disiplin diri mata-mata yang setia untuk menjaga rahasia. Pihak lain tampaknya tahu bahwa dia dan yang lainnya ada di dekatnya, jadi dia berlari mati-matian untuk melepaskan suar sebelum dia meninggal. Maaf, kakak, bisik Black Fox. Setelah selesai, ia melepas semua pakaian di tubuh Tang Zhou, lalu dengan hati-hati menyaring setiap inci pakaian dengan jari-jarinya, dan tidak menemukan apapun. Segera setelah itu, para prajurit di barak baru melihat bahwa rubah hitam sudah mulai mencubit kulit dan otot Tang Zhou dengan jari telunjuk dan ibu jari. Ketika dia mencubit betisnya, rubah hitam itu tiba-tiba merasa aneh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meminta maaf lagi, lalu memotong otot-otot kaki pihak lain dengan belati. Saya melihat tabung logam tipis tersembunyi di tulang betis. Rubah hitam menyeka tangannya yang berdarah, dan membuka tabung logam. Sebuah catatan kecil di dalamnya mengatakan, Luo Lan telah berangkat ke penghalang 61 Zongyuan pada tanggal 5 Juli, tolong selamatkan. Rubah hitam berdiri di tempat, dan dia tiba-tiba meminta maaf kepada petugas King bernama Tang Zhou. Pihak lain buru-buru melaju ratusan kilometer, bahkan jika itu adalah pemakaman, mereka harus mengirim pesan bantuan ini ke barat laut. Apalagi, jika tabung logam ingin disembunyikan di sebelah tulang di bawah otot. Maka Anda harus memotong otot Anda sendiri terlebih dahulu. Rubah hitam bahkan dapat membayangkan betapa menyakitkan pihak lain menyembunyikan tabung logam. Itu agak membingungkan bagi Black Fox. Dia belum melihat luka yang begitu dalam ketika dia memotong betis pihak lain sebelumnya. Luka mematuk burung pipit hanya tinggal di permukaan. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkannya. Rubah hitam berdiri tegak dan berkata kepada orang-orang yang direkrut, dia mati untuk juru selamat. Saya berharap bahwa suatu hari ketika giliran Anda untuk melindungi Northwest,
Anda juga akan memiliki keyakinan dan rasa hormat yang sama dengan dia. 500 tentara di barak baru memberi hormat dengan rapi, dan kemudian dengan cepat dievakuasi membawa tubuh Tang Zhou. Saat evakuasi, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada seekor burung gereja di puncak pohon di kejauhan yang tidak pergi bersama kawanan domba. Di Ginggo Manor, King Zhen telah duduk di lantai marmer abu-abu gelap selama 1,5 hari, dan telah tidur. Dia hanya ingin menunggu pesan sekarang. Pada saat ini, King Yi bergegas masuk dari luar pintu. Saudara kedua, di tepi pegunungan Jingshan, seorang penjaga berkata bahwa ia melihat raksasa tiba-tiba bergegas keluar dari gunung Jingshan, tampak seperti kadal. Garnisun gagal menghentikannya, senapan mesin tidak ada peluru yang bisa menembus kulitnya. Petik 2. King Zhen memandang King Yi, seharusnya itu monster di kawah Jingshan, kemana perginya? Pergi ke utara, kata King Yi. King Zhen tiba-tiba menarik nafas lega, berita Tang Zhou tiba. Apa maksudmu? King Yi bingung. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada monster ini, itu mungkin salah satu pendukung nol kecerdasan buatan, King Zhen dengan tenang berkata. Backhand ini telah bersembunyi di Jingshan begitu lama dan jelas ingin berurusan dengan King kita. Tapi sekarang rencananya sementara berubah, menunjukkan bahwa seseorang memaksanya untuk mengubah rencananya. Petik 2. Mengapa kadal ini pergi ke utara? King Yi bertanya. Hentikan Ren Xiaosu dari pergi ke Central Plains. Bukankah itu? Sebelum kata-kata King Yi selesai, dia menyadari bahwa ekspresi King Huang tanpa henti kesepian. Apa yang salah, saudara? King Ying menoleh untuk melihat King Yi dan berkata dengan lembut, Tang Zhou sudah mati. Dari saat pesan berhasil dikirim, King Zhen menebak nasib Tang Zhou, karena itulah nasib yang ia atur sendiri. Tapi yang paling membuat King Zhen sedih adalah bahwa Tang Zuming tahu bahwa King Zhen telah memintanya untuk mati, tetapi dia tetap pergi. Apakah kakak lelaki itu diselamatkan? King Yi bertanya, haruskah Ren Xiaosu pergi? Jika Ren Xiaosu bergegas pergi begitu dia mendapat berita, dan kakakku melanjutkan sesuai dengan waktu yang direncanakan semula, maka itu akan tepat waktu, King Zhen berkata. Tapi kamu harus mengerti Ai, ada tautan di mana ada kesalahan. Karena bahaya ini, King Zhen ingin menemani Luolan ke Central Plains sebelumnya. Sekarang, King Zhen telah melakukan yang terbaik, dan sisanya hanya bisa melihat takdir. Pada papan catur besar ini, gerakan hitam tanpa tangan pertama, dan King Zhen terhuyung-huyung. Kedua belah pihak bertarung dalam kegelapan dengan cara yang paling kejam, tetapi situasi catur akan segera cerah. Titik-titik. Di penghalang 144, di rumah kecil tempat Ren Xiaosu dan Yang Xiao Jin tinggal, sekelompok petugas memindahkan Mama Zai, duduk berderet di halaman kecil. Di depan mereka ada papan tulis, dan Ren Xiaosu, yang memberikan ceramah, mata asli di tangan Anda adalah senjata para penyihir. Semua sihir harus dilepaskan melalui mata asli ini. Sekarang Anda memegang kebenaran di tangan Anda. Melihat mata dan menutup mata untuk bernafas, Anda dapat memasuki dunia meditasi Anda sendiri hanya dengan 100 napas. Di dunia meditasi, Anda dapat berlatih ilmu sihir. Petik 2. Zhang Xiaoman, yang sedang duduk di Xiaomasa, tiba-tiba bertanya, Tuan Muda, mengapa warna mata asli saya sangat berbeda? Saya pikir Dahoyu dan P5092 sama-sama emas, mengapa saya merah? Ren Xiaosu menjelaskan, warna yang berbeda dari mata penglihatan sejati mewakili tingkat yang berbeda. Dalam keadaan normal, semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat sihir akan dilepaskan. Tingkat merah di tangan Anda hanya kedua di tangan saya. Hitam. Zhang Xiaoman bertanya-tanya, benarkah? Namun, Dahuyu melirik Zhang Xiaoman dengan iri, Tuan Muda memberimu batu merah, dan Tuan Muda itu sangat baik padamu. Wang Yun juga berkata, ya, Zhang Xiaoman, kita semua memiliki emas, tetapi kamu merah, terima kasih, anak muda yang tampan segera. Zhang Xiaoman samar-samar mengucapkan terima kasih kepada Ren Xiaosu, dan juga memberikan koin terima kasih. Tapi dia selalu merasa bahwa kelompok pemain manja ini sedang mempermainkannya, tetapi dia tidak punya bukti. Lagi pula, dia belum pernah ke negara sihir, dan dia tidak bisa menemukan seseorang dari negara sihir untuk bertanya dengan jelas. Akibatnya, pada saat ini,
seorang tentara tiba-tiba berlari. Tuan muda, Black Fox kembali, dia ingin melihat Anda. Ren Xiaosu mengangkat alisnya, jangan biarkan dia berlatih selama sebulan sebelum kembali. Tentara itu menjawab dengan terengah-engah, dia mengatakan bahwa dia telah bertemu Tang Zhou dari keluarga Qing. Pihak lain telah terbunuh di bagian utara daerah lembah sungai. Sekarang kepala Black Fox membawa tubuhnya dan pesan yang sangat penting ke penghalang ke-144. Wajah Ren Xiaosu berubah, sepertinya berita buruk selalu datang tiba-tiba pada saat yang tidak siap ini. Bab 1220, Keputusan Ren Xiaosu. Di mana rubah hitam? Ren Xiaosu Ningsheng bertanya. Kata-kata Tang Zhou seperti pisau dan tiba-tiba menempel di hatinya. Ren Xiaosu merasa bahwa dia baru saja kembali ke kehidupan yang damai, dan kelas pelatihan sihirnya baru saja dimulai, dan bahkan seorang teman yang akrab telah meninggalkan dunia ini. Sebenarnya, secara tegas, Ren Xiaosu tidak tahu apakah dia dan Tang Zhou adalah teman. Kenalan pertama adalah bahwa Tang Zhou, Luo Lan, dan Ren Xiaosu melarikan diri bersama ke situs Li di jalan setelah penghalang runtuh setelah gempa Jingshan. Kemudian, Ren Xiaosu berpura-pura menjadi perwira keluarga Li, dan kemudian bergabung dengan Tang Zhou di posisi 313 untuk memanggil ayah yang menangis dari pasukan tentara Li. Kemudian, tampaknya Ren Xiaosu jarang mendengar nama itu. Pangkat partai lain semakin tinggi, dan kemudian Luo Lan dikirim untuk melayani sebagai kepala pasukan Qing yang besar. Hubungan antara Ren Xiaosu dan Tang Zhou lebih seperti situasi normal di era gurun ini. Setiap orang tidak biasa, dan masing-masing memiliki kehidupannya sendiri. Mungkin sekali bertemu, tetapi kemudian dengan cepat kembali ke perannya, kembali ke sungai dan danau sendiri. Lain kali saya mendengar berita tentang satu sama lain, itu mungkin berita kematian. Semua orang mengatakan untuk melihat ke depan, hanya karena waktu di belakang mereka terlalu enggan. Sir Black Fox, kendaraan mereka baru saja memasuki penghalang, kata prajurit itu. Seharusnya di sini segera. Seperti yang dia katakan, rem sudah terdengar di pintu. Ren Xiaosu berlari keluar dan melihat rubah hitam melompat dari truk militer, sementara Tang Zhou berbaring diam-diam di tubuh truk, berlumuran darah. Rubah hitam berkata dalam bahasa yang paling sederhana, kami menemukannya 30 km sebelah utara kawasan lembah sungai. Dia menarik perhatian kami dengan semafore. Saat itu, sekelompok burung pipit mengelilinginya. Kami menemukan pipa logam ini darinya. Saya pikir dia di sini untuk menyampaikan informasi. Tang Zhou meninggal karena bunuh diri dan bunuh diri sebelum burung pipit menyerangnya. Ren Xiaosu mengambil alih tabung logam dan catatan di tangan pihak lain, yang membaca berita tentang Luo Lan. Pada titik ini, beberapa tentara mengangkat Tang Zhou dari truk dengan ringan, dan Ren Xiaosu melangkah maju untuk memeriksa luka di tubuhnya. Dia melihat hampir tidak ada kulit di sisi lain tubuhnya. Dia bisa membayangkan bagaimana pihak lain menderita. Jenis penderitaan. Black Fox menunjuk ke luka di kaki Tang Zhou dan berkata, tabung logam ini disembunyikan di samping tulang kaki. Dia seharusnya memotong otot-ototnya dan menyembunyikannya, tapi agak aneh bahwa dia tidak memiliki pisau di kakinya. Saya tidak tahu bagaimana menyembuhkan dengan cepat. Obat hitam, Ren Xiaosu dengan tenang menjawab, saya telah memberi Luo Lan banyak obat hitam, mungkin Luo Lan memberikannya kepadanya. Dengan obat hitam, semuanya dijelaskan. Tang Zhou memotong otot-otot kakinya dengan tiba-tiba sebelum ia berangkat, dan kemudian menyembunyikan tabung logam. Ren Xiaosu memandang Black Fox, apakah Anda memeriksa tubuh burung pipit pada waktu itu? Tidak, Black Fox menggelengkan kepalanya. Ketika kami mendekat, cairan logam perak di bangkai burung pipit perlahan-lahan merembes keluar. Untuk berhati-hati, aku tidak membiarkan para prajurit mendekat. Jika kamu ingin menemukan bangkai burung gereja, saya ingat lokasinya. Petik 2. Yah, kamu melakukannya dengan benar, kata Ren Xiaosu, ini adalah seekor burung pipit dengan 0 kontrol kecerdasan buatan. Kamu benar untuk tidak menyentuhnya. Jika Black Fox dan yang lainnya menghubungi bangkai burung gereja, apa yang akan dilakukan Ren Xiaosu sekarang adalah mengisolasi Black Fox terlebih dahulu dan kemudian melakukan kejutan listrik satu persatu. Pada titik ini, petunjuk di otak Ren Xiaosu hampir disatukan. Rubah hitam juga menimbulkan keraguan,
saya pernah mendengar tentang Tang Zhou sebelumnya. P5092 seharusnya juga mendengar bahwa pasukan yang dia dan Luolan yang bertanggung jawab diketahui pemberani dan tidak takut. Saya tidak mengerti mengapa dia mau bunuh diri. Dia tidak takut mati oleh bunuh diri, desah Ren Xiaosu. Dia takut setelah dikendalikan oleh nanorobot, dia secara tidak sadar mengungkapkan lokasi persembunyian tabung logam. Setelah nanorobot terhubung secara paksa ke neuron, ia dapat memperoleh memori lengkap seseorang, bahkan beberapa manusia melupakan memori bawah sadar. Pada saat itu, Zero hanya perlu menemukan pipa logam secara akurat melalui burung pipit, dan kemudian Ren Xiaosu mereka tidak bisa tahu apa yang terjadi pada Kyungs ketika komunikasi diblokir. Ren Xiaosu juga dapat pergi ke King untuk bertanya apa yang terjadi, tetapi pada saat itu sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sebelum ini, Ren Xiaosu telah melihat tentara Wang yang dikendalikan Nol di Zuo Yunsan. Menurut Nol, hanya perlu beberapa robot nano untuk mengendalikan pemikiran manusia melalui teknologi penghubung neuron. Robot nano tersembunyi di dekat batang otak, bahkan tidak perlu mengkonsumsi energi untuk tetap tidak aktif. Energi biologis yang dihasilkan ketika tubuh manusia bergerak jauh lebih banyak daripada yang mereka konsumsi. Jika Zero menggunakan nanorobot, itu hanya digunakan sebagai alat kontrol, daripada alat tempur untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan otot tubuh manusia. Maka nanorobot tetap berada di tubuh manusia, dan tubuh manusia seperti slot pengisian daya yang besar. Ini akan memberi nanobot semasa pakai baterai tanpa akhir. Aku akan ke Central Square, kata Ren Xiaosu. Dahuyu segera menjawab, Tuan Muda, ayo pergi denganmu. Alhasil, P5092 dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak boleh pergi, Pak. Kenapa? Ren Xiaosu bertanya sambil melihat ke 5092. Pasukan Wang sudah berada di perbatasan barat laut, dan perang antara kedua belah pihak dapat pecah kapan saja, P5092 menganalisis. Sekarang perjalanan Luolan ke Central Plains akan memiliki dua hasil. Yang pertama adalah pergi ke pembicaraan damai. Anda mengatakan bahwa Wang Shengzi ingin menemukan Zhang sebelumnya. Komandan pembicaraan damai, dan akhirnya aliansi penghalang diambil alih oleh Komandan Zhang. Saya pikir ini juga harus menjadi kasus untuk pembicaraan damai King dan Wang. Lagi pula, kecuali Komandan Zhang, hanya King Zhen yang memiliki kemampuan untuk memerintah seluruh aliansi penghalang. P5092 melanjutkan, jika mereka berhasil dalam pembicaraan damai kali ini, maka Northwest akan menghadapi Barat Daya dan Dataran Tengah. Selanjutnya, Guru, apakah Anda pernah memikirkan konsekuensinya? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dengan kuat, hal semacam ini tidak akan terjadi. P5092 menganalisis, tentu saja, tampan, kau menilai dari sudut pandang emosional, Gyeongsei tidak akan pernah melakukan apapun yang meninggalkan Northwest, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku percaya penilaianmu. Lalu kita memiliki kemungkinan kedua, jika itu adalah konflik antara Wang dan King, maka perang seluruh aliansi penghalang akan dipicu. Jika Anda tidak berada di barat laut pada waktu itu, saya khawatir itu akan mempengaruhi jantung militer. Dan jika Anda terlibat dalam bahaya, jika kekuatannya dirusak oleh orang luar, maka Northwestern harus siapa yang akan melindungi. Saya pribadi berpikir perlu mengorbankan Luolan. Zhang Xiaoman bergumam ke samping, mengapa kamu selalu mengorbankan yang ini? Apakah tidak mungkin untuk membunuh lebih sedikit orang? P5092 memandang Zhang Xiaoman dengan tenang dan berkata, kalau tidak, menurut Anda apa itu perang? Zhang Xiaoman menyeringai dan berhenti berbicara. Ya, perang akan segera mati. Dimulai dengan kata perang dalam sejarah peradaban manusia, setiap perang sangat kejam. Kedua sisi perang meninggalkan kota asal mereka, meninggalkan keluarga mereka dan pergi ke medan perang. Kemudian mengangkat senjata masing-masing untuk menghancurkan kekuatan hidup musuh dengan kemungkinan terbesar. Bagaimana hal seperti itu masuk akal? Kemenangan hanya saat ketika akhirnya bersorak, itu pendek dan mulia. Tetapi sebelum kemenangan, semua orang tampaknya menyimak channel Dongeng Donghua dan berjalan di koridor gelap yang panjang, lembab, gerah, dan tidak ada yang tahu di mana akhirnya. Pengorbanan dan kematian adalah norma. Dari perspektif P5092, perang mana yang tidak mati?
Karena orang akan mati, mengapa Luolan tidak bisa mati? Pada saat ini, P5092 sebagai komandan militer, tentu saja tidak ingin Ren Xiaosu meninggalkan barat laut. Semua orang berpikir bahwa Wang gila, bagaimana dia bisa pergi ke Wang saat ini. Namun, Ren Xiaosu berkata kepada Hal 5092, ketika aku masih menjadi pengungsi, aku berpikir tentang bagaimana cara bertahan hidup. Aku bisa makan kulit kayu, makan akar rumput, dan suatu kali memasang perangkap untuk menangkap kelinci, tetapi ditendang oleh kelinci. Pada waktu itu, saya pikir itu akan baik untuk hidup. Selama saya bisa hidup dengan Yan Liuyuan, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Tetapi kemudian itu sedikit berbeda, dan saya secara bertahap memahami bahwa ada hal-hal yang lebih penting di dunia ini daripada hidup. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu berjalan keluar, jangan ikuti saya, jika Anda perlu tembakan Anda, saya hanya membuka kunci pintu. Yang Xiaojin memblokir jalan Ren Xiaosu, setidaknya biarkan aku pergi bersamamu, apakah kamu lupa janjimu? Ren Xiaosu dengan serius berkata, kamu benar-benar tidak bisa pergi kali ini, karena kamu mungkin menghadapi bibimu. Meskipun aku tidak bisa menembaknya, aku bisa membantumu membunuh orang lain, Yang Xiaojin berkata dengan tenang. Ren Xiaosu tersenyum, bagaimana bisa begitu sederhana, dengarkan aku, jangan pergi kali ini. Keduanya baru saja bernegosiasi, dan selama Ren Xiaosu dalam bahaya, ia harus mengambil Yang Xiaojin. Tapi kali ini berbeda, karena Ren Xiaosu menghadapi Wang Shengzi dan Yang Anjing. Tidak peduli apa yang dilakukan Anjing, dia adalah bibi Yang Xiaojin, dan ketika gadis yang paling terkenal kehilangan orang tuanya di masa kecilnya. Semua kehangatan milik keluarga berasal dari bibi ini. Yang Xiaojin mengatakan bahwa dia bersedia bertarung melawan Wang Xiaosu untuk Ren Xiaosu, tetapi Ren Xiaosu tidak ingin dia menderita di tengah. Jika itu benar-benar berbahaya, aku akan membuka pintu ke kunci, kata Ren Xiaosu, aku berjanji, aku akan melakukannya. Pada akhirnya, Ren Xiaosu berangkat sendiri. Setelah dia pergi, Yang Xiaojin meneriakkan Zhou Yingsui dari pasar gelap untuk pertama kalinya, dan memerintahkan Zhou Yingsui untuk tinggal di ruang tamu selama 24 jam. Dengan cara ini, jika pintu kunci terbuka, Zhou Yingsui dapat membantu Ren Xiaosu untuk pertama kalinya. Terlalu. Masa inap 24 jam di ruang tamu adalah tidur di sofa ruang tamu. Pada saat ini, Ren Xiaosu tidak tahu bahwa raksasa sedang bergegas menuju utara, seolah-olah menghalangi jalan Ren Xiaosu. Di luar Gunung Suci, dua sosok berpakaian penyamaran sedang menunggu di lereng bukit merayap pelan. Daerah inti dari jajaran gunung aneh ini dikelilingi oleh kabut putih yang aneh sepanjang tahun, seolah-olah itu adalah penghalang alami yang dapat menghalangi orang asing untuk mengintip. Juga benar bahwa hampir tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu apa yang terjadi di Gunung Suci ini. Salah satu dari mereka mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat arloji, dan melihat bahwa pada saat penunjuk melompat ke jam 10. Kabut putih yang mengelilingi Gunung Suci diencerkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang sampai udara benar-benar dikembalikan ke keadaan transparan sepenuhnya. Lihat, Dekan, kata Zhang Baogen, yang sedang berbaring di lereng bukit. Omong kosong di sebelahnya mengeluarkan sepasang teleskop, dan ingin melihat lebih dekat apa yang ada di Gunung Suci ini sementara kabut putih hilang. Dia hanya sedikit kecewa, mereka masih agak jauh dari daerah inti Gunung Suci. Yang bisa mereka lihat hanyalah beberapa bahan baku dibawa masuk, dan kemudian ada sebuah brankas yang dikawal oleh kendaraan. Ada banyak kendaraan transportasi, dan lalu lintas di jalan terlihat cukup ramai. Omong kosong mengerutkan kening dan bertanya, Bagen, apakah Anda pikir kendaraan ini seperti serangga? Serangga apa? Zhang Baogen bingung. Semut, kata omong kosong lembut. Pada saat ini, mereka berbaring di lereng bukit. Truk hitam berukuran sedang di jalan di kaki gunung itu seperti semut pekerja. Tim yang keluar dan masuk dan keluar di sepanjang rute yang sama secara tertib, tanpa lelah sibuk. Gunung Keramat ini seperti sarang semut besar, terus-menerus membuat sesuatu. Namun, ketika omong kosong berpikir bahwa mobil ini penuh dengan tentara dengan amunisi hidup dan membawa barang-barang misterius, ia merasa bahwa sarang semut ini sedikit menakutkan. Omong kosong bertanya,
apakah berita dari selatan kembali? Itu kembali, mereka memiliki tim yang bahkan melintasi jangkauan Zhou asli dan pergi ke tempat yang lebih jauh ke selatan, jawab Zhang Baogen. Omong kosong dan ragu, hal yang sama berlaku di utara. Mereka bahkan pergi ke padang rumput tanpa suara. Saya awalnya berpikir bahwa orang-orang Wangs ingin membentuk aliansi dengan pemilik baru dari padang rumput, tetapi unit itu tidak menghubungi para penggembala, tetapi menghilang. Di padang rumput, hanya ada satu keraguan dalam omong kosong saya, apa yang dilakukan para bangsawan Tiongkok. Presiden, selanjutnya apa? Zhang Baogen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi, suruh semua orang mundur ke barat laut, kata setelah memikirkannya dan menjawab, tetapi setelah kamu memberitahu mereka, kamu akan pergi ke penghalang 73. Dan aku menemukan bahwa seperempat kendaraan pergi ke selatan pergi setelah penghalang 73, Anda menyelidiki apa yang telah mereka bawa di mobil. Hati-hati, jika ada situasi, Anda akan segera pergi ke Xiuzuzu untuk menemukan altar. Saya telah menandai Anda di mana dia berada. Bagaimana kalau kita melihat Gunung Suci? Zhang Baogen bertanya. Tidak bisa masuk, omong kosong menggelengkan kepalanya, mungkin tidak keluar. Tapi Din, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu seharusnya tidak mengganggu saudara altar, kata Zhang Baogen. Seperti yang kamu katakan, kamu harus menunggunya dan Ripple untuk melahirkan anak sebelum mencarinya. Omong kosong, ketika dia mendengar ini, dia tidak merasa kesal. Hal-hal yang tidak menebusnya, jelas semua orang telah membuat 100 gadis riak, tetapi pada akhirnya, dia menjadi munafik. Dan dia pertama-tama harus memiliki perasaan untuk berkembang lebih jauh. Kita harus pergi ke barat laut dan menemukan Ren Xiaosu untuk memesan obat hitam biji roche di tangannya. Membagikan obat, Zhang Baogen langsung terkejut, adapun. Saya pikir dia akan terus tinggal di Xiuzuzu. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum dia memiliki anak. Omong kosong, memandangi konvoi yang melaju di kaki gunung, tiba-tiba dia menghela nafas, kita mungkin tidak punya banyak waktu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, di Yisulai, di channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.